Kita semua tuh kayaknya udah familiar ya sama yang namanya ancaman cyber. Tapi gimana kalau saya bilang musuh terbesarnya itu bukan hacker super canggih, tapi cuma telepon iseng? Nah kali ini kita bakal bongkar nih apa sih ancaman cyber yang sebenarnya dan yang paling penting gimana caranya biar kita tetap aman. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba deh, kalau dengar kata ancaman siber, apa yang langsung kebayang di kepala? Pasti banyak dari kita yang langsung mikirin sosok hacker pakai hoodie, lagi ngetik cepet-cepet, ngebobol server pemerintah gitu kan? Kayak di film-film. Nah, gambaran kayak gitu emang keren sih, dramatis banget. Tapi kenyataannya, medan perang cyber yang sesungguhnya itu jauh lebih dekat dan personal dari yang kita bayangin. Jauh banget. Disinilah pergeseran terbesarnya terjadi. Mitosnya kan peretasan server perusahaan raksasa yang kayaknya jauh banget dari kehidupan kita. Tapi realitasnya, itu loh pesan-pesan penipuan yang masuk ke HP kita tiap hari. Itu dia ancaman yang sebenarnya. Dan jangan salah, ini taruhannya serius banget gak main-main. Korban sebenarnya itu seringkali orang-orang biasa di sekitar kita. Ada loh kisah-kisah yang bikin miris, kayak pensiunan yang kehilangan seluruh tabungan hidupnya cuma gara-gara satu pesan penipuan di WhatsApp. Dari pinjol palsu sampai investasi bodong, semuanya mengincar mereka yang paling rentan. Dan ceritanya nggak berhenti di situ. Ancamannya ini terus berevolusi, makin canggih. Soalnya, para penipu sekarang tuh udah pakai senjata baru yang bikin jebakan mereka jadi jauh lebih meyakinkan. Jauh lebih susah dibedain mana yang asli, mana yang palsu. Coba bayangin deh, tengah malam telepon bunyi. Pas diangkat, kedengeran suara panik, "Oh mama, kecelakaan nih, tolong transfer dong." Suaranya familiar banget, penuh ketakutan. Dan suaranya itu persis banget kayak suara ibu Anda. Mirip 100%. Gimana coba? Padahal itu bukan suara asli. Itu adalah kloningan suara yang dibuat pakai AI. Tujuannya bikin kita panik, biar nggak bisa mikir jernih, dan langsung transfer uang saat itu juga. Dan jangan pikir ini cuma soal suara aja ya. Di Hong Kong, ada kasus gila, seorang pekerja keuangan sampai mentransfer 25 juta dolar. Kenapa? Karena dia baru aja ikut video call sama bos-bosnya, termasuk CFO-nya. Masalahnya adalah, semua orang di video call itu ternyata deepfake, palsu. Saking nyatanya, dia nggak curiga sedikit pun. Kebayangkan secanggih apa teknologinya? Nah, sekarang pertanyaannya, kok bisa para penipu ini bikin serangan yang meyakinkan banget? Jawabannya, data kita. Mereka itu pakai data pribadi kita yang udah bocor di mana-mana buat bikin serangan yang super personal dan kelihatan asli. Makanya kita harus ekstra hati-hati sama yang namanya data biometrik. Coba pikirin deh, kalau password kita bocor, ya udah tinggal ganti, beres kan? Tapi kalau data wajah atau sidik jari kita yang bocor, solusinya apa? Nggak ada kan? Itu nempel seumur hidup. Seperti yang pernah dikatakan sama pakar keamanan cyber, Haris Suherman, kalau password bocor, kita ganti. Kalau sidik jari bocor, emang kita mau ganti sidik jari? Poinnya dalam banget. Sekali data biologis kita yang unik itu lepas ke internet, ya udah kita nggak bisa tarik lagi. Itu bukan sekedar data, itu identitas kita. Oke, teknologinya emang kedengaran serem banget. Tapi kabar baiknya adalah alat pertahanan terkuat yang kita punya itu sebenarnya bukan antivirus mahal atau software canggih, bukan itu. Alat terkuat kita ada di sini, di kepala kita sendiri. Soalnya gini, para penipu itu nggak nyerang komputer atau HP kita. Mereka itu nyerang emosi kita. Coba lihat deh playbook mereka. Pertama, mereka picu emosi yang kuat, rasa takut, serakah, atau rasa mendesak. Kedua, dengan emosi itu mereka ngelewatin bagian otak kita yang mikir logis. Terakhir, mereka maksa kita buat ambil keputusan secepat-cepatnya. Gitu cara kerjanya. Dan disinilah pepatah lama itu jadi relevan banget. Kalau sesuatu kedengarannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan, kemungkinan besar emang nggak nyata. Ini aturan emas di dunia siber. Dapat tawaran bansos padahal nggak pernah daftar, dapat hadiah undian kejutan, selalu berhenti sejenak dan tanya, kok bisa saya? Oke, selain waspada, ada satu kebiasaan dasar lagi nih yang perlu kita perbaiki. Yuk kita ngobrolin soal password. Ini kan salah satu hal yang paling bikin pusing ya, bikin password yang aman. Tapi ternyata cara kita bikin password selama ini mungkin salah. Coba lihat perbandingannya. Cara lama kan pakai simbol aneh-aneh, angka, huruf besar kecil. Susah diingat, tapi gampang banget buat komputer buat nebaknya. Nah, cara baru yang disaranin para ahli sekarang, bikin aja jadi kalimat kayak nasi goreng enak di baru budur. Gampang kita ingat, tapi susahnya minta ampun buat komputer untuk diretas. Kenapa? Karena panjang itu lebih kuat daripada rumit.
Komputer jago nebak kombinasi simbol, tapi payah nebak kalimat panjang. Terus ada lagi yang namanya autentikasi dua faktor atau 2FA. Ini penting banget. Intinya, ini lapisan keamanan tambahan. Selain password, kita butuh kode lain, biasanya dari HP. Tapi ingat ya, 2FA ini bukan tameng anti bobol. Kalau kita ketipu dan ngasih kode OTP kita ke penipu, ya jebol juga. Jadi kewaspadaan itu tetap nomor satu. Jadi, kalau kita rangkum, intinya gini. Buat aman di dunia online tuh, kita nggak perlu jadi jagoan teknologi kok. Cuma butuh beberapa kebiasaan simple, tapi ampuh. Pertama, selalu skeptis sama pesan-pesan yang nggak terduga. Kedua, berhenti sejenak, mikir dulu sebelum ngeklik apapun. Ketiga, pakai password yang panjang, bukan yang ribet. Keempat, aktifin 2FA. Dan terakhir, jangan simpan pengetahuan ini sendiri. Bagikan. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Keamanan cyber itu bukan urusan sendiri-sendiri. Ini kerja tim. Coba pikirin, siapa orang di sekitar Anda yang paling rentan? Mungkin orang tua, kakek, nenek? Nah, pengetahuan yang kita dapat hari ini adalah pelindung terbaik buat mereka. Jadi, ayo kita bagikan informasi ini. Sedikit pengetahuan dari kita bisa jadi benteng pertahanan buat orang-orang yang kita sayang.